Hey again everyone, happy weekend. Welcome back again di Bitcoin Update. Dan video update Bitcoin hari ini kita mau ngebahas tentang kondisi Bitcoin setelah close candle harian ya. Jadi ini progresnya kalau kita lihat akhirnya kita terkoreksi dan turun atau keluar dari zona konsolidasi dalam beberapa hari terakhir. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dengan tekanan jual yang ada, kalau bagi saya sih bukan sesuatu yang mengejutkan. Toh di previous video kita memang udah discuss juga, dan bahkan saya udah sempat post outlook ini dari sekitaran tanggal, I think ini tanggal 19 kali ya teman-teman sekalian. Ya which is 2 harian yang lalu ya lebih kurang ya. Coba kita lihat. Ya benar, tanggal 19 Juni saya udah post after FOMC, saya udah kasih update ke teman-teman. Kemudian kita bisa expect price untuk naik dulu. Alasannya sebenarnya kenapa saya expect dia naik dulu, sebetulnya sih untuk lebih kepada mengantisipasi potential lower high yang lebih ideal ya mungkin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau misalkan dia mengalami retracement dulu, akan lebih sehat aja ya untuk movement daripada Bitcoinnya itu sendiri. Tapi akhirnya kita ngelihat kemarin ada berupa fake out aja guys ya. Di sini berupa fake out, price spike to the upside, abis itu ngejemput. Kalau teman-teman nggak tahu ya, kalau kalian aware banget, sebenarnya kita ngelihat ada beberapa zona yang memang terlihat bisa berpotensi menjadi resistance-nya. Salah satunya adalah si fair value gap yang kebentuk di time frame 2 jam ataupun 4 jam. Sebenarnya kelihatan lebih jelas di 4 jam. Tapi pada akhirnya kita masuk ke 2 jam pun kelihatan gitu kan. Dan di sisi lain, kenapa saya expect tadinya dia naik sampai ke sana? Karena di zona tersebut merupakan Fibonacci level juga. Jadi bagi saya ini make sense gitu. Kita katakanlah kejar ke sekitaran 0,79 dan 0,7. Masih ideal gitu ya. Terutama karena di atas juga kita memiliki fair value gap. Nah, jadi saya anticipating zona ini tadinya guys, bahwa well maybe Bitcoin bisa naik sampai testing ke zona itu dan akhirnya baru rejected. Dan kalau kita pakai trend line dari atas ketemu di atas, menurut saya levelnya masih make sense gitu kan. Dia naik sampai sini tuh menurut saya masih make sense sebelum akhirnya turun. Tapi ternyata naiknya cuman naiknya menurut saya memang agak random ya. Terjadinya di jam London guys, jam 1 siang, jam 2 siang gitu, tiba-tiba dia ngepump. Oke, so pada saat New York, saya pikir kalau misalkan dia bisa turun terkoreksi gitu kan, and then mantul lagi, mungkin iya kita bisa ngelihat kayak 3 wave correction naik ke atas. Ternyata dibombardir ya kan dengan apa berita-berita yang masuk kemarin, dan ya lagi-lagi masih seputar berita di Middle East. Even S&P 500 juga turun 3 hari berturut-turut, dan ini diakibatkan oleh tension yang menurut berita yang beredar itu naik dan turun guys. Jadi kadang-kadang ngomongin mereka siap negosiasi, tapi tiba-tiba nggak jadi negosiasi ya kan. Kelihatannya bisa de-escalate, tiba-tiba tidak jadi de-escalate. Jadi bisa dibilang lewat jalur diplomasi itu gampang-gampang susah gitu kan. Dan akhirnya membuat para pelaku pasar sekarang kebingungan gitu. Dan mungkin itu juga menjadi alasan setidaknya pada hari Jumat kemarin, for the first time kita ngelihat inflow Bitcoin ETF cuman berapa? 6,5 juta dolar ya. Dari setelah beberapa hari terakhirnya itu 3 digit. Tapi ingat 3 digit ini juga tidak disertai dengan FOMC ya. Jadi a moment before FOMC mungkin mereka confident aja, tapi begitu udah tahu summary economic projection yang baru, bahwa The Fed ada mengubah proyeksinya, di situ kayaknya yang akhirnya membuat para pelaku pasar mengambil keputusan untuk playing more defensive. Oke, so what's the idea ya dari kondisi fundamental atau sentimen itu, dan apa yang terjadi pada Bitcoin sehingga kita bisa punya gambaran ya kira-kira Bitcoin mau kayak gimana gitu. Oke, so saya langsung aja teman-teman to the point ke kalian ya, bahwa kita sudah sampaikan juga situasi daripada FOMC sebenarnya menurut saya lebih kental daripada sentimennya. Sentimen itu hanya ngebawa volatilitas. Kalau misalnya kalian kena likuidasi karena volatilitas itu artinya ada yang harus kalian perbaiki. Dari segi apa? Dari segi money management atau risk management. Ya, ini more important. Oke, karena kalau kita lihat di kondisi market yang relatif dalam keadaan terkonsolidasi kayak gini, kemungkinan besar nanti bakal ada liquidity baik itu di atas maupun di bawah. Tujuannya apa? Untuk ngebersihin teman-teman, ya, ngebersihin dulu dan sekaligus mengumpulkan
ya bisa dibilang mengumpulkan, terserah ya mau dibilang korban atau gimana gitu kan. Katakanlah bandar butuh duit gitu ya kalian boleh bilang kayak begitu. Karena pada akhirnya saya bisa ngelihat apa yang terjadi kemarin itu adalah merupakan liquidation aja guys ya. Jadi kalau kita lihat nih pergerakan kemarin itu sebenarnya naik dan turun ya. Saya yakin sih shortnya juga pasti banyak yang ke liquidate karena ngelihat Bitcoin konsolidasi pasti nafsu juga kan, pengen hit the short gitu, hit the short. Dan begitu shortnya kena sweep liquidity atau kena short squeeze, baru kemudian dibanting. Well, if you paying attention actually ya, saya juga mungkin harusnya saya memperhitungkan ya bahwa bisa aja naiknya cuma sebatas level ini gitu. Jadi kita ngelihat atau nganggap ini sebagai apa? Sebuah dead cat bounce scenario ya. Jadi kita lihat 50% retracement dari penurunan terakhir, kemudian di situ merupakan confluence dengan previous support resistance disertai dengan imbalance atau fair value gap. Maybe that's the reason ya kan. Kalau secara technical kita ngeliat oh ya dia rejected di sana, oke, no wonder gitu kan. Dan saya miss untuk poin itu. Tapi pada akhirnya memang sebenarnya di kondisi market yang sideways kayak begini ya serba salah teman-teman ya. Bisa aja kita ngelihat bahkan dia lebih dari itu tapi pada akhirnya rejected juga. Di mana? Mungkin di sini. Right? If you can see here ini adalah SNR juga gitu. Apa bedanya? Right? Dan kalau misalnya teman-teman mau gambarin SNR, ini almost every section dari chart ini itu terdapat SNR guys. Right? So if price break above this SNR, ya kita ngelihat dia bullish dulu, maybe dia retest ke trend line, maybe dia retest ke SNR yang di sini. Habis itu dia rejected lagi, dia create lower low lagi, itu juga bisa gitu loh. Jadi kita ngelihatnya dia technically itu hanya back and forth aja, naik dan turun. Oke. Nah di previous video saya tahu teman-teman pasti belajar banyak ya, apalagi mereka yang menyaksikan benar-benar menyaksikan prosesnya sampai akhir. Saya create sebuah trade setup ya. Menariknya bahkan ada yang DM ke saya di Instagram, kata dia, kok gue cuan dari fund gitu kan. Ya obviously fund perform dengan baik sekali walaupun nggak sampai ke zona saya entry, tapi ya kalau teman-teman mau melakukan adjustment gitu ya terhadap entry-nya. For example, misalnya kita ngelihat di sini, oh yeah, we have a lower low and then we have a market structure shift, katakanlah seperti ini. Ya, ini on the 15 minute sebetulnya Anda lihat dia tuh testing loh ke 62% retracement golden ratio and then dia push ke harga lebih tinggi. Let's say, oh, gue miss lagi nih pin yang ini ya kan, gue miss lagi yang ini. What happened next? Well, we can see that we have an ascending triangle atau a triangle pattern and we have a break and retest scenario and then boom, naik lagi. Oke, dan sampai sekarang masih naik gitu ya. To be honest, saya begitu miss yang ini saya udah nggak follow up lagi. Oke, saya memilih untuk tidak terlalu agresif karena this week saya punya result pribadi merasa udah lumayan oke lah ya, dan saya ngerasa nggak perlu bener-bener ngejer untuk create more setup dalam arti supaya bisa eksekusi terus gitu. I mean, well, kita bisa bilang market uncertainty gitu kan. Kenapa harus saya paksain transaksi dengan lebih agresif? Justru saya harus playing more defensive, dan dengan playing more defensive, I have a lot of setup yang perform dengan baik dan udah cukup gitu loh, ngasih saya cukup profit. Like LQTY di sini, ini sekitar hari Kamis kita punya setup perform dengan baik. We have Aero 2 kali in a row perform dengan baik. Ini aja total nih kalau di 3 ini kita total udah dapat 9% guys. Karena 3 kali R ya, 3 kali 3R udah dapat 9%. Ya katakanlah kurangin dengan yang break even, kemudian kurangin dengan yang saya spekulasi entry, kurangin dengan Bitcoin yang bahkan saya sebenarnya nggak entry tapi ya saya anggap setup ini valid, masih bisa ngantongnya 7%-an gitu. So everything still good gitu. Buat saya nggak terlalu maksain. Ya obviously kita punya beberapa setup yang probably bisa di-execute hari ini. Tapi ya kita lihat lagi ya. Kalau saya sih pribadi lihat lagi nanti gimana pergerakannya, gimana movementnya. Ya paling ada satu yang saya lihat ini oke lah ya. Gue setup ini gue execute juga menurut saya cukup oke gitu. But overall kalau kita lihat Bitcoin-nya, menurut saya lumayan gak terlalu ideal sebetulnya untuk transaksi, right? Why? Karena first things first, again ya kita konsolidasi. Kedua dari segi FOMC nggak bisa nolong banyak, dan saya meyakini bahwa ketika the Fed di sini menunjukkan summary of economic projectionnya direvisi tapi mengarah ke hawkish,
bagi saya kita udah confirm di kuartal 3 ini, itu artinya Juni, Juli, Agustus, very likely kita bakal flat. Ya, ini bakal sama pergerakannya, mirip summer holiday tahun lalu, mirip summer holiday 2 tahun lalu. Seasonality bakalan sejalan sih kalau saya ngelihat teman-teman. Dan itu artinya pilihannya cuma 2, either kita konsolidasi di dalam range yang terbatas ini, atau model konsolidasinya bisa dibawa seperti di tahun lalu yang cenderung turun secara perlahan. Entah itu karena tarif, entah itu karena perang dan lain sebagainya. Ya, tapi overall kalau kita lihat dari keseluruhan, ya ini aja nih on the 4-hour perspective ya. Let me make things clear teman-teman sekalian supaya kalian bisa lebih mengerti. Nah ini kan udah ya, kita udah tahu ya. Ini saya hapus aja deh biar lebih enak. Nah bagi saya, we have a liquidity sweep. Oke, liquidity sweep itu terjadi just a moment before price mengalami market structure shift. Oke, jadi sampai di sini logika saya berpikir adalah Bitcoin itu nunjukin kalau struktur di time frame 4 jam itu relatif masih dalam keadaan bullish. That's why kalau kalian lihat di previous chart, saya ada Fibonacci di bawah karena memang itu adalah area yang saya look for potential higher low-nya di time frame 4 jam. Dan katakanlah setelah terbentuk higher low itu kita mungkin create higher high tapi kemudian dia rejected lagi. Bisa kondisinya seperti itu. Ya kan? Nah, therefore, kalau buat saya, this is my Fibonacci level. Kita tandain ulang aja biar kalian bisa lebih mengerti juga thought proses saya. So, we have a 79% retracement diiringi dengan area order block yang mana merupakan area menarik ya teman-teman. Karena ini kalau misalnya kita anggap sebagai Quasimodo pattern, ini more or less adalah merupakan neckline dia. Bukan neckline ya, ini left shoulders, ini right shoulders lah. Kita bisa bilang seperti itu. Atau, ya it's just inverted head and shoulders untuk potential continuation ke atas. Oke, intinya saya nggak mau terlalu berspekulasi soal chart patternnya ya, tapi kita lebih melihat ini lebih kepada, SNR ya, atau mungkin ya SNR udah cocok lah ya teman-teman sekalian. Tapi overallnya, we have this order block, we have this higher high point. Jadi kalau saya bikin seperti ini, kamu bisa lihat bahwa ini make sense gitu. This is the lower high, lower low, lower high, and lower low. Now we have a higher high. Okay, so technically ini adalah market structure shift guys. Karena kita create yang namanya higher high. Nah dalam prosesnya, kan bisa aja nih A, B, C, finish. Habis itu kita naik impulsif, atau lebih panjang prosesnya. Artinya jadi A, B, C, kemudian nanti dia naik membentuk D and E wave. Jadi secara keseluruhan kita ngelihatnya nanti begini guys. Nah, oh iya ya, ternyata ini adalah falling wedge pattern gitu kan. Ya more or less begini kali ya. Kalau misalnya internalnya mau dianggap, menurut saya kurang valid gitu kan. Katakanlah kita anggap kayak begini, ini udah D nih, ini berarti E wave-in. Harusnya dia setelah ini naik gitu. Ya mungkin aja, ya kan? Mungkin aja teman-teman. Pada akhirnya kalau saya sih tidak berpatokan pada chart pattern. Kalau buat saya pribadi, my primary focus itu akan lebih kepada how the structure, ya. Kalau misalkan structure-nya kasih tahu saya bahwa, it's bullish, ya kan? And it's ready ya untuk dia creating new higher high, wah, bagus gitu kan. So buat saya guys, kesimpulan aja ya biar nggak terlalu panjang videonya. So we have a higher high here, we have a potential higher low. Tinggal pertanyaannya di sini atau di sini, or maybe slightly lower. Saya akan lebih pilih lower sih. Kenapa? Karena setelah dia creating semacam pullback di sini, katakanlah ini valid nih jadi lower high. Setelah dia menciptakan lower low. Nah, saat dia reversal di sini, enak nih kita follow up-nya. Jadi dia nggak terlalu jauh dari zona POI yang saya mau. Oke, terlepas dari kondisi itu, mungkin buat saya pribadi, sekali lagi saya katakan mungkin ya, biar saya juga nggak mau kalian ikut-ikutan blindfolded gitu kan. Secara membabi buta ikutin aja nih katanya si Kevin gitu, jangan gitu ya. Well, for me personally, I guess this could be still a very good entry point for Bitcoin. This is what I see teman-teman. Oke, jadi saya ada melakukan profit taking, ya probably I will try to buy some ya, atau misalkan saya nggak bilang DCA sih, tapi lebih kepada buat trading gitu ya. Jadi kalau dia kasih saya discount, okay, that range is a good range, okay, I will look for
buying opportunity di situ, dan mungkin coba untuk utilize. Saya mungkin bagi split jadi 2 transaksi dengan asumsi bisa aja market harus nge-sweep lagi ke bawah karena lagi-lagi kan harus ngumpulin liquidity ya. Dan liquidity terbesar tuh masih di sini nih guys. Per value gap ini nih ya, ini masih tersedia banyak sekali order kalau saya ngelihatnya gitu kan dengan situasi tersebut. Dan kita bisa konfirmasi kok ya. Saya pakai volume profile, kamu lihat ya di zona mana dia paling sedikit terjadi pertukaran barang. Tuh, kamu bisa cek. Ini area yang saya kotakin itu. Nah, oke. Kalau kita lihat price-nya kan begini nih. Nah, ini kenapa nih volumenya paling gede? Volume paling gede itu artinya terjadi banyak sekali transaksi di sana. Memang bisa dikategorikan sebagai pagar gitu kan, atau kita bilang nih anggap aja sebagai dindingnya gitu ya. Tapi bagi saya, ketika ada order tersisa dan belum ke-filled, nah inilah volume yang terkecil ini kita bisa asumsikan ketika fair value gap terbentuk di saat yang sama volumenya kecil, itu artinya transaksi nggak banyak di sana. Jadi kemungkinan kita bisa katakan atau berasumsi banyak posisi limit order itu ngegantung di situ, belum kejemput. So that's why the volume di range atau area tersebut itu kecil. Maka saya boleh berasumsi bagaimana jika seandainya dia harus sweep dulu supaya ngambil order di bawah gitu. Nah itu juga boleh jadi pertimbangan kita teman-teman. Ya, but for me personally, I see the setup lumayan oke dalam tanda kutip memenuhi kriteria saya, terutama untuk perspektif time frame besar, dan buat saya swing atau buat saya ngambil di spot itu juga menurut saya cukup ideal. Meanwhile kalau misalkan untuk futures market, mungkin kalau saya lebih banyak nyari scalping setup ya saya akan ngelihat gimana nanti struktur di 15 minute. Kalau 15 minute saya udah kasih validation, ya baru deh saya look for an entry point gitu. Katakanlah, oh I see a reversal, yes, I'm gonna follow it up. Kira-kira begitu. Okay, so guys, that's gonna be the update for today. Thank you very much for watching. Happy weekend to you all, and God bless buat teman-teman semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa kembali di live streaming tomorrow. So we're gonna hold a live streaming. Make sure kalian mampir di live streamingnya dan ya tanyakan banyak hal. Okay, God bless everyone. Cheers. Bye bye guys.